Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan membaca hadis-hadis dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Disebutkan di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan tentang seorang nabi, dan itu juga yang beliau alami. Ketika perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka wajah beliau dan patah gigi beliau. Dan disebutkan di sini darabahu qaumuhu fa'admauhu, membuat nabi itu terluka. Wa huwa yamsahu ad-dama an wajhihi, mengusap darah dari wajahnya. Mendapatkan gangguan yang sangat besar dari kaumnya. Bersamaan dengan itu nabi tersebut tetap bersabar dan justru membalas keburukan itu dengan kebaikan. Dilukai oleh kaumnya, tapi nabi tersebut tidak mendoakan keburukan untuk kaumnya, justru mendoakan kebaikan bagi mereka. Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Sehingga ini menjelaskan bagaimana kesabaran para nabi. Demikian juga nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ketika mendapatkan gangguan dari kaum mereka, justru membalas gangguan tersebut dengan kebaikan. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin, tidaklah menimpa seorang muslim nasab, keletihan, kelelahan, wala wasabin, disebutkan tadi dari ucapan Al-Imam An-Nawawi, wal wasabu al-marad, maksud dari al-wasab adalah sakit. Tidaklah seorang muslim diuji dengan kelelahan, sakit, wala hammin wala hazan. Al-ham itu adalah kekhawatiran dengan masa yang akan datang, kekhawatiran dengan masa depan. Wala hazanin, sesuatu yang membuatnya gelisah karena memikirkan apa yang telah berlalu, masa lampau. Wala adha, dan tidak juga gangguan. Wala ghammin, atau kesedihan. Hatta syaukatu yushakuha, sampai pun duri yang menusuknya. Illa kaffarallahu biha min khatayahu, kecuali dengan sebab itu semua Allah subhanahu wa ta'ala menggugurkan dosa-dosanya. Muttafaqun alaih. Ini menunjukkan bahwa kesabaran ketika mendapatkan musibah itu mendapatkan balasan yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang diuji, apakah dengan sesuatu yang hissi, diuji pada fisiknya, atau sesuatu yang maknawi, kesedihan, kekhawatiran dengan masa depan, kesedihan karena memikirkan masa lalu, itu semua menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala menggugurkan dosa-dosanya. Tafadhal. Wa 'an Ibnu Mas'ud. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قلت ذلك أن لك أجرين قال أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه
كما تحت الشجرة ورقها متفق عليه. والوعك مغث الحمى وقيل الحمى مغث الحمى وقيل الحمى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, aku masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'ak. Disebutkan dari keterangan Al-Imam An-Nawawi, wal wa'ku maghthul humma. Maghthul humma itu pengaruh dari demam. Sehingga pengaruh atau rasa sakit yang disebabkan karena demam disebut dengan al-wa'ku. Wa qila al-humma, atau dimaknakan juga bahwa al-wa'ku itu adalah penyakit demam itu sendiri. Jadi kalau maghthul humma berarti rasa sakit yang disebabkan karena demam. Kalau al-humma berarti demam itu sendiri. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'ak. Beliau merasakan sakit karena demam. Faqultu ya Rasulullah innaka tu'aku wa'kan syadidan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau ditimpa dengan penyakit demam yang sangat parah. Qala ajal. Maka beliau berkata, iya. Inni u'aku kama yu'aku rajulan minkum. Aku ditimpa dengan demam seperti demam yang diberikan oleh dua orang dari kalian. Jadi demamnya dua orang itu diberikan kepada satu orang, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu dzalika anna laka ajrain. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu karena engkau mendapatkan dua pahala. Qala ajal, dzalika kadzalik. Maka beliau menjawab, iya, itu memang demikian. Sehingga ketika semakin sulit musibah yang diberikan kepada seorang hamba, maka semakin besar juga pahala yang Allah Subhanahu wa taala gantikan untuknya. Ma min muslimin yusibuhu adha. Tidaklah seorang muslim ditimpa dengan gangguan, syaukatun fama fauqaha. Apakah duri yang menusuknya atau yang lebih besar dari itu, musibah yang lebih besar dari itu, illa kaffarallahu biha sayyi'atih, kecuali dengan sebab ujian dan musibah itu Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosanya. Wa huttat anhu dzunubuhu kama tahuttu syajaratu waraqaha, dan akan digugurkan dosa-dosanya sebagaimana seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Muttafaqun alaih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa kesabaran dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kesabaran dalam menghadapi musibah, apakah musibah yang ringan atau musibah yang berat, itu adalah sebab seseorang digugurkan dosa-dosanya. Berikutnya, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يصيب منه رواه البخاري وضبط يصيب بفتح الصاد وكسرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu wa dhabatu yusib bi fathi shadi wa kasriha. Man yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan baginya, yusib minhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya dengan musibah. Di sini disebutkan wadabatu yusib bi fathi shadi wa kasriha. Jadi bisa dibaca yusib, berarti Allah Subhanahu wa taala menimpakan ujian kepadanya. Dan bisa juga dibaca yusab minhu,
man yuridillahu bihi khairan yusab minhu. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuknya, maka dia akan diuji. Kalau yang pertama Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya, kalau yang kedua yusab minhu, maka dia akan diuji. Ini menunjukkan bahwa ujian musibah bagi seorang muslim itu ada akibat yang baik di belakangnya. Termasuk diantaranya yang telah disebutkan tadi, bahwa itu menjadi sebab diampuni dosa-dosanya, digugurkan kesalahan-kesalahannya. Berikutnya, wa an Anas. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul mauta li dhurrin asabah fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khayran li wa tawaffani idza kanatil wafatu khayran li. Muttafaqun alaih. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukumul maut li dhurrin asabahu. Janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian karena musibah yang menimpanya. Fa in kana la budda fa'ilan, dan jika memang harus melakukannya, maka hendaklah memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faliyaqul, hendaklah dia berucap, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku, maksudnya biarkanlah aku tetap hidup, ma kanatil hayatu khairan li, jika kehidupan itu adalah kebaikan bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan wafatkanlah aku jika kematian itu adalah lebih baik bagiku. Muttafaqun alaih. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa jangan sampai seseorang berharap kematian ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan suatu musibah. Dan jika memang benar-benar menginginkannya, maka hendaklah dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Biarkanlah aku tetap hidup jika kehidupan itu baik bagiku. Dari sini para ulama menyimpulkan bahwa ketika seseorang berdoa untuk dirinya sendiri atau mendoakan orang lain dengan panjang umur, maka hendaklah mengkaitkan panjang umur itu dengan kebaikan, mengkaitkan panjang umur itu dengan ketaatan. Jadi jangan sekedar berdoa supaya umurnya panjang, tapi berdoa supaya umurnya panjang di atas ketaatan. Karena itulah yang menjadi kebaikan bagi seorang muslim, umurnya panjang di atas ketaatan, bukan hanya sekedar panjang umurnya. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan wafatkanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Berikutnya, wa an Abi Abdillah. Wa an Abi Abdillah Khabbab bin al-Aratti radhiyallahu anhu qala شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشات الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه والله
ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وفي رواية وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة. قال رحمه الله عن أبي عبد الله خباب ابن الأرت radhiyallahu anhu. Dari Abu Abdullah Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu, dia berkata, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan. Kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau sedang bersandar dengan kain burdah. Burdah itu kain atau pakaian yang berwarna hitam. Beliau jadikan sebagai sandaran. Fi dhillil Ka'bah, di bawah naungan Ka'bah, pada bayang-bayang Ka'bah, di tempat yang teduh. Faqulna, maka kami berkata, ala tastansiru lana, ala tad'u lana. Apakah engkau, wahai Rasulullah, tidak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kami? Tidakkah engkau memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kami? Ketika itu mereka mendapatkan gangguan yang hebat dari orang-orang musyrik, sehingga mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta kepada beliau mendoakan kemenangan bagi mereka. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha. Orang yang sebelum kalian, yu'khadhu ar-rajul, seseorang dari mereka diambil, fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha, kemudian dibuatkan lubang di tanah, lalu orang itu dimasukkan ke dalam lubang tadi, thumma yu'ta bil minsyari fayudha'u ala ra'sihi fayuj'alu nisfain, kemudian diletakkan gergaji di atas kepalanya, digergaji hingga tubuhnya terbelah menjadi dua. Wa yumshatu bi amshatil hadidi ma duna lahmihi wa 'azmihi, dan disisir dengan sisir besi antara daging dan tulangnya. Ma yasudduhu dzalika 'an dinih, itu tidak membuat mereka meninggalkan agama mereka, tidak membuat mereka keluar dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang umat terdahulu, bagaimana mereka tetap mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun mendapatkan cobaan yang sangat keras. Wallahi la yutimmanna Allahu hadzal amra, demi Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan perkara ini. Maksudnya akan menyempurnakan Islam, dan Islam ini akan tersebar luas di muka bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan keamanan, hatta yasirar rakibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wadh-dhi'ba ala ghanamih walakinnakum tasta'jilun. Sampai-sampai seseorang yang berkendara dari San'a ke Hadramaut, dua kota di negeri Yaman, la yakhafu illallah, dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya dalam keadaan aman. Wadh-dhi'ba ala ghanamih, dan tidak khawatir kecuali serigala akan memangsa kambingnya. Walakinnakum tasta'jilun, akan tetapi kalian tergesa-gesa. Rawahul Bukhari. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain disebutkan, wa huwa mutawassidun burdatan wa qad laqina minal musyrikina syiddah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar dengan kain burdah, wa qad laqina minal musyrikina syiddah, dan kami menghadapi gangguan yang keras dari orang-orang musyrik, sehingga mengadu
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan mereka untuk bersabar dan tidak tergesa-gesa. Berikutnya وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم هنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة فقال رجل والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. يكفي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, lamma kana yaum Hunain, ketika perang Hunain, athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bagian yang lebih banyak kepada sebagian orang ketika membagikan ghanimah. Fa'atal Aqra' bin Habis 100 minal ibil. Beliau memberikan kepada Al-Aqra' bin Habis 100 ekor unta. Wa a'ta Uyainah ibn Hisn mithla dhalik. Uyainah bin Hisn diberi semisal dengan itu, 100 ekor unta. Wa a'ta nasan min asyrafil Arab wa atharahum yawma idzin fil qismah. Dan beliau juga berikan kepada orang-orang mulia, para pemuka Arab, wa atharahum, dan memberikan bagian yang lebih bagi mereka, sedangkan sebagian yang lain bagiannya lebih sedikit. Faqala rajulun wallahi inna hadhihi qismatun ma udila fiha. Ada seseorang yang berkata, demi Allah, pembagian ini tidak dilakukan dengan adil. Wa ma urida fiha wajhullah, dan pembagian ini tidak diharapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini seseorang yang mengatakan hal yang tercela kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masih ada kelanjutannya bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam tetap bersabar dengan ucapan orang tersebut dan menyebutkan tentang Nabi Musa alaihi salam yang mendapatkan gangguan yang lebih besar dari kaumnya, dan beliau Nabi Musa alaihi salam tetap bersabar. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.